Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, di video saya yang lalu saya sempat membahas tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu bisa hilang, dan kita belajar tentang keselamatan dalam konsep apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan di video saya itu saya bahas tentang bagaimana manusia dipilih oleh Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Bagaimana Tuhan memilih kita dan menetapkan kita dan menjadi umat-umat pilihannya, saudara. Nah, sehingga kita percaya bahwa ketika Tuhan memilih kita, kita mendapatkan anugerah untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, Kejadian pasal 3 menjelaskan tentang ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Tuhan berpesan sebelum mereka jatuh, mereka boleh makan semua buah-buahan yang ada di dalam Taman Eden, kecuali satu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, kenyataannya bahwa manusia akhirnya jatuh, kita tahu bahwa, dan dikatakan bahwa mereka mati. Nah, secara fisik memang mereka tidak mati, tetapi surat Roma berkata bahwa akhirnya mereka kehilangan kemuliaan. Nah, Roma 3 ayat 23 ya, dikatakan bahwa mereka kehilangan kemuliaan. Nah, di sini kita lihat di sini di dalam Roma pasal 3 ayat 3. Roma pasal 3 ayat 23. Nah, saya akan bacakan Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Nah, di sini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa, ya kan? Nah, semua orang telah berbuat dosa, jadi tanpa terkecuali semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bersama bahwa kehilangan kemuliaan itu sama seperti mereka terpisah dari Tuhan. Nah, di Taman Eden. Nah, akhirnya dari kejatuhan manusia itulah akhirnya manusia semuanya mengalami yang namanya kerusakan total atau total depravity ya, atau kerusakan total yang membuat manusia tidak lagi mempunyai daya untuk menyelamatkan dirinya, atau bahkan tidak bisa lagi punya daya untuk mencari Tuhan. Itu sebabnya kenapa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, justru Tuhanlah yang turun mencari manusia, bukan manusia menghadap Tuhan tuh mencari Dia ketika mereka kehilangan kemuliaan, tapi justru Tuhanlah yang mencari. Dan saya sudah jelaskan di video saya yang lalu bagaimana proses Tuhan mencari manusia, terus memberikan mereka kulit binatang sebagai gambaran bagaimana kebenaran Tuhan itu tidak bisa disandingkan dengan kebenaran manusia yang hanya seperti kain larah, kata firman Tuhan. Bahkan kebenaran Adam dan Hawa hanya menutupi ketelanjangannya dengan daun-daun pohon ara. Nah, saudara, kita belajar bersama bahwa Efesus pasal 1 ayat yang keempat menjelaskan bahwa kita sejak semula, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih, ditetapkan, ditentukan untuk kita menerima keselamatan. Nah, dari video saya kemarin muncullah beberapa pertanyaan dari beberapa responden, saudara, yang mengatakan ada beberapa hal di sini yang mungkin akan menjadi pertanyaan kita juga ketika kita mendengarkan bahwa ternyata Tuhan memilih kita, menetapkan kita sejak sebelum dunia dijadikan. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa tidak semua orang dipilih Tuhan. Tidak semua orang dipilih untuk menjadi percaya kepada Yesus. Buktinya tidak di dalam dunia ini kita bisa melihat secara fakta dan secara realitas, saudara, bahwa tidak semua orang menjadi percaya kepada Yesus meskipun mereka sudah berkali-kali mendengarkan kebenaran. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita kembali kepada konsep Efesus pasal 1 ayat yang keempat, karena mereka adalah orang-orang yang tidak dipilih, atau mungkin satu saat mereka dipilih, kita tidak pernah tahu. Nah, sebentar saya akan jelaskan kenapa kita perlu penginjilan, dan sehingga muncullah pertanyaan, kalau memang Tuhan sudah menetapkan semuanya orang, apa perlunya seorang melakukan penginjilan kalau memang sudah Tuhan tentukan? Nah, sebentar kita akan bahas. Saudara, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya share kepada saudara, dan mungkin juga akan menjadi pertanyaan kita tentang bagaimana konsep pilihan itu sendiri.
Apakah keadilan Tuhan itu bisa dinilai dengan pilihan-pilihan Tuhan terhadap setiap orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi percaya kepadanya? Nah, karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bukan kita yang memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Yesuslah yang memilih saudara dan saya. Nah, tantangan yang kita hadapi sebagai orang-orang yang orang pilihan, tentu pasti beberapa orang yang tidak akan terima dengan konsep ini. Kenapa? Karena seakan-akan, yang pertama saya mau bagikan bahwa ya seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak adil terhadap mereka yang dipilih, yang tidak dipilih, sorry. Jadi kalau ternyata ada orang-orang yang dipilih dan ada yang tidak dipilih, maka pertanyaannya adalah apakah keadilan Tuhan terhadap orang yang tidak dipilih? Ya kan? Jadi berarti Tuhan tidak adil dong terhadap mereka yang tidak dipilih kalau kita dipilih. Nah, saudara, yang menjadi jawabannya adalah kenyataannya bahwa tidak bisa dibantah. Roma 8 ayat 23 Roma 3 ayat 23 sudah menjelaskan bahwa sekalian manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Konsep dosa adalah meleset dari sasaran, tidak tepat sasaran, hamartia, saudara. Jadi kenyataannya bahwa kalau kita lihat keadilan Tuhan di situ terhadap orang yang tidak dipilih, ternyata memang semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan, kata Roma pasal 3 ayat 23. Nah, dan semuanya ada di bawah hukuman Tuhan, saudara. Harusnya langsung semua menerima maut karena memang upah dosa adalah maut. Nah, kalau ada yang diselamatkan, jadi kalau ada yang diselamatkan dari maut, termasuk saya dan saudara, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau ada yang diselamatkan, itu hanya karena semata-mata kasih karunia. Jadi mereka yang tidak terlibat, bukan tidak dipilih, saudara. Jadi mereka yang tidak terlibat di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, bukan berarti tidak dipilih. Tetapi mereka menerima hukuman yang setimpal dengan dosa-dosa mereka. Yaitu dosa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi kalaupun Tuhan menyelamatkan sebagian isi dunia ini atau orang-orang yang dipilihnya, itu merupakan anugerah yang besar yang Tuhan sudah kerjakan buat saudara dan saya. Jadi kalau kita melihat bahwa apakah Tuhan tidak adil terhadap orang-orang yang tidak dipilihnya? Bukan tidak adil, justru orang yang tidak dipilih memang layak menerima hukuman yang setimpal dengan dosa-dosa. Karena semua manusia sudah berdosa, kata Roma 3 ayat 23. Jadi tidak ada satupun manusia yang kudus, semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kita belajar tentang ayat-ayat ini, tentu kita punya pemahaman bahwa kalau semuanya sudah berdosa dan upah dosa adalah maut, jadi kalau kita dipilih, percaya Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kalaupun mereka yang tidak dipilih, bukan berarti mereka tidak dipilih, dilibatkan dalam pemilihan Tuhan. Tapi justru mereka menerima hukuman yang setimpal dengan dosa-dosa mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ada pertanyaan lagi yang muncul seringkali. Kalau Tuhan pilih kasih atau... jadi Tuhan itu pilih kasih atau memandang rupa orang dalam pilihannya sehingga tak memilih orang lain. Apakah Tuhan pilih kasih, saudara? Nah, tentu tidak mungkin demikian, saudara. Karena gini, tidak ada sesuatu pun yang baik dari segi manusia untuk dipilih Tuhan. Saya, saudara, tidak ada yang baik, saudara. Jadi kalau ditanya bahwa apakah Tuhan pilih kasih hingga memandang rupa orang-orang yang dipilihnya, apa sih rupa kita sebagai manusia berdosa, saudara? Jadi tidak ada, semua sudah kehilangan kemuliaan. Jadi sudah buruk semuanya, saudara. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang membuat Tuhan itu tertarik dengan diri kita kalau dari sisi dosa manusia. Karena semua manusia sudah berdosa. Jadi tidak ada sesuatu pun yang baik yang datang dari manusia memang. Jadi kalau kita dimilih, jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa diandalkan oleh manusia. Di segi lain, saudara, kiranya bahwa tidaklah dilupakan bahwa Tuhan yang juga bebas merdeka dalam kehendaknya. Ini juga adalah juga apa yang menjadi hak prerogatifnya Tuhan dalam memilih setiap orang, saudara. Jadi sesuai dengan karakternya. Apa karakter Tuhan? Itu kasih. Dia mengasihi orang-orang yang dipilihnya. Jadi dia mengasihi semua isi dunia, betul dia mengasihi. Tapi di balik kasih Tuhan ada yang namanya kedisiplinan Tuhan. Ada yang namanya
hak prerogatifnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan memilih saudara, bukan karena saudara mau dipilih Tuhan. Karena memang Tuhan memilih saudara dan saya. Karena memang tidak ada yang menarik dalam diri kita yang menjadi standar bahwa kita akan menjadi dipilih Tuhan. Enggak. Tapi kalau saudara dan saya bisa dipilih untuk menjadi percaya kepada Yesus, maka itulah yang dikatakan sebagai anugerah Tuhan, saudara. Nah, kalau kita dipilih saudara, ada pertanyaan lagi. Hal ini akan melemahkan sifat ketaatan orang Kristen atau orang-orang beriman kepada Tuhan telah menjalankan semuanya bagi mereka. Jadi artinya gini, bahwa apakah kalau kita dipilih sudah dari semula, hal ini melemahkan sifat ketaatan orang Kristen atau orang beriman karena Tuhan telah menjalankan semuanya bagi mereka. Artinya gini, saudara. Ngapain lagi kita mau taat? Kan kita sudah dipilih Tuhan. Saudara, keselamatan sesungguhnya termasuk juga perpalingan dan kelahiran baru serta penyucian secara progresif, saudara. Jadi, keselamatan itu bukan cuma sekedar diselamatkan, tapi sesungguhnya termasuk soal perpalingan kita. Perpalingan itu berarti hamartia, berpaling. Metanoia, berpaling 180 derajat, meninggalkan dosa-dosa kita, saudara. Karena tabiat dosa itu sudah ada sejak semula. Maka orang yang diselamatkan, mereka akan mengalami yang namanya perpalingan. Yaitu apa? Berpaling dari hidup lama kepada hidup yang baru dan mengalami kelahiran yang baru, saudara. Nah, serta kita disucikan secara progresif menuju ke akhir yang namanya kesempurnaan yang menjadi sama seperti Bapa. Jadi, saudara, kemahatauan Tuhan membuat ia tak pernah keliru dalam pilihannya dan tidak pernah meleset. Beda dengan manusia. Manusia bisa meleset dalam hal pilihan. Dan Tuhan membuat ia tak keliru dengan pilihannya dan tidak pernah meleset sebab dia adalah Tuhan yang maha tahu. Jadi dia tahu, saudara. Ketika dia pilih saudara, dia tahu ada tujuan Tuhan atas hidup saudara. Karena segala sesuatu datang dari dia, oleh dia, bagi dialah segala kemuliaan. Jadi, kita tidak punya hak untuk berkata bahwa itu akan melemahkan ketaatan kita. Justru, orang yang diselamatkan, maka mereka adalah orang-orang yang akan berpaling dari hidup lama kepada hidup yang baru. Dan mengalami penyucian secara progresif, sampai pada akhirnya menjadi kudus sempurna sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang ingin saya bagikan juga, bahwa apakah hal ini, kalau kita merasa orang dipilih, apakah hal ini akan membuat orang sombong karena merasa sudah dipilih Tuhan? Jadi akibat dan kesadaran bahwa keselamatan hanya karena anugerah Tuhan dan perbuatan Tuhan menetapkan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, tentu pasti ini akan menjadi motivasi untuk kita sadar diri bahwa kita hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Jadi kalau kita sadar bahwa hanya oleh karena kasih karunia, tidak ada yang bisa memegahkan diri, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya, sehingga tidak ada dasar untuk Abraham bisa bermegah. Karena Abraham dibenarkan karena pembenaran yang datangnya dari Tuhan. Sama dengan kita, tidak ada seorang pun yang bisa merasa benar, karena pembenaran itu datang dari Tuhan. Standar kebenaran manusia itu semu. Standar kebenaran manusia itu tidak bisa mencapai standar kebenaran Tuhan. Maka dari itulah, pembenaran dari Tuhan itu kita butuhkan. Dan berita baiknya adalah, kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, maka pasti kita akan sadar bahwa kita hanya oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang sombong. Saudara, yang terakhir, ada juga akan menjadi pertanyaan, kalau semua orang sudah ditentukan untuk diselamatkan, apa gunanya kita melakukan penginjilan? Apa gunanya amanat agung Yesus Kristus Tuhan? Di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, apakah hal ini akan melemahkan desakan atau keperluan untuk melakukan penginjilan, saudara? Nah, saudara, di sini saya mau jawab kepada kita semuanya dengan pertanyaan ini, bahwa karena tak seorang pun yang tahu. Jadi karena tak seorang pun, saya pun tidak tahu siapa-siapa yang telah ditetapkan dalam kekekalan pada masa lampau sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat yang keempat, yaitu di antara kita semua orang berdosa yang tak layak diterima oleh Tuhan, yang harusnya menerima maut,
maka ada usaha untuk mengetahui caranya supaya kita tahu bagaimana orang-orang itu diselamatkan. Jadi pengertian akan hal ini di samping membuat orang berdosa itu bisa merasa was-was, saudara, dan rendah hati juga akan menyebabkan orang yang baru beriman bergantung penuh pada kuasa Tuhan. Jadi saudara, bukan berarti penginjilan akan terputus karena konsep pilihan ini. Justru karena kita tidak pernah tahu siapa-siapa yang dipilih, maka kita perlu memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik tentang keselamatan dari Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang dipilih Tuhan. Ingat bahwa iman timbul itu dari pendengaran pada firman Kristus. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang konsep pilihan saudara, tentu pasti kita tidak bisa hanya sekedar bahwa oh kita dipilih, tapi ada hal-hal yang bersifat progresif dalam hidup kita yang menjadi representasi dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan lewat hidup mereka setiap hari. Tentu perpalingan yang paling menjadi fokus utama dalam hidup kita tentang hidup yang baru dalam Tuhan ketika saudara dipilih oleh Tuhan. Tentu orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang mau meninggalkan hidup lamanya kepada hidup yang baru dan secara progresif menuju kepada yang namanya kekudusan hidup, menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Ya saudara, bila konsep pilihan ini kita baca bersama-sama, tentu pasti kita renungkan bersama-sama, tentu pasti kita akan paham bahwa ternyata bahwa Tuhan memilih saudara dan saya itu memang karena berdasarkan kasih dan anugerahnya bagi saudara dan saya. Semoga lewat tayangan ini saudara diberkati dan dicerahkan tentang bagaimana kenapa kita disebut sebagai orang-orang yang dipilih. Karena memang betul bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih saudara. Saya membayangkan saudara, dari sekian miliar orang di dunia ini, kenapa hanya kita yang menjadi orang yang percaya kepada Yesus? Apakah mereka tidak dipilih? Kita tidak pernah tahu, itu rahasia Tuhan. Tapi itu sebabnya untuk mengetahui, maka perlu yang namanya penginjilan kabar baik tentang keselamatan. Sehingga kita tahu, oh ketika mereka percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tentu pasti tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan Bapa sendiri yang menggerakkannya. Jadi siapapun saudara, tidak ada siapapun yang bisa tergerak untuk datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang menariknya untuk datang kepada Tuhan. Itu ibarat seperti Tuhan menarik kita dari api dan menyelamatkan kita. Dan itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sombong dengan anugerah Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati semuanya. Kalau saudara dicerahkan lewat tayangan ini, saudara like, komen, dan saudara bisa juga dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari pembelajaran firman Tuhan dan juga nilai-nilai kebenaran yang kita akan yang akan mencerahkan kita semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Amin.